Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkah rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Yana wa Khalilana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang mari belajar surah Al-Ma'un. Sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan lebih dari 6.000 ayat dan menjadi petunjuk atau pedoman hidup umat Islam. Berdasarkan tempat turunnya ayat, surah Al-Quran dikelompokkan menjadi dua, yaitu surah Makkiyah diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah, dan keduanya surah Madaniyah turun di Madinah atau setelah hijrah. Pembelajaran kali ini akan membahas tentang surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un menjelaskan tentang beberapa sifat manusia yang dipandang mendustakan agama, ancaman terhadap orang-orang yang melakukan salat dengan lalai dan riya. Sekarang ayo kita pelajari bab ini. A. Membaca surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah Al-Quran ke-107, terdiri dari 7 ayat. Kata Al-Ma'un memiliki arti barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un memiliki beberapa nama seperti surah Ad-Din, surah Ar-Raita, surah Al-Yatim, dan surah At-Takzib, yang berarti pendusta agama. Sebab surah ini menceritakan tentang pendusta agama. Surah Al-Ma'un diturunkan di Mekah dan di Madinah. Surah Al-Ma'un ayat 1-3 diturunkan di Mekah. Ketiga ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abu Sufyan. Dia biasa memasak 2 unta besar setiap hari untuk disantap bersama kaumnya. Namun pada suatu hari, ada seorang anak yatim mendatangi pintunya dan meminta pertolongan. Alih-alih mendapat pertolongan, Abu Sufyan malah memukul anak yatim itu dengan tongkat dan mengusirnya. Adapun ayat ke-4-7 diturunkan di Madinah. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, 4 ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik karena mereka selalu memamerkan salat mereka di hadapan orang-orang mukmin sewaktu orang-orang mukmin di antara mereka. Tetapi jika orang-orang mukmin tidak ada, maka mereka meninggalkan salat. Orang-orang munafik ini menunjukkan kesolehannya di depan kaum muslimin lain agar mendapat pujian dari masyarakat. Tetapi tanpa sepengetahuan kaum muslim, ketika sedang tidak bersama orang-orang munafik, perlakuan mereka sangatlah bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan di depan banyak orang. Sekarang mari kita baca surah Al-Ma'un dengan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'unal
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 2. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. 3. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. 4. Maka celakalah orang yang sholat. 5. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. 6. Yang berbuat ria. 7. Dan enggan memberikan bantuan. B. Menghafal surah Al-Ma'un. Sudah lancarkah bacaan surah Al-Ma'un kalian? Jika belum, kalian harus membacanya secara berulang-ulang hingga lancar. Jika sudah lancar dalam membaca, kalian juga harus menghafalnya. Jika telah mampu menghafal surat Al-Ma'un, kalian bisa mengamalkan bacaannya. Misalnya, pada saat sholat fardu, kamu bisa membaca surah Al-Ma'un sebagai bacaan surah pendek. Bagaimana cara menghafal surah Al-Ma'un? Cara menghafal surah Al-Ma'un sama seperti menghafal surah-surah yang lain dan cukup mudah. Bacalah berulang-ulang setiap ayat atau murojaah. Dimulai dari ayat pertama. Pada saat membacanya, sedikit demi sedikit kamu menghafalnya. Lakukan terus sampai ayat pertama hafal. Jika sudah hafal, lanjutkan pada ayat kedua, dan demikian seterusnya. Jika sudah hafal, kamu lafalkan semua ayat secara berurutan. Kalian harus rajin, sabar, pantang menyerah saat menghafalnya. Hal ini dikarenakan menghafal memerlukan waktu yang tidak sebentar. Jika sudah hafal, kamu harus sering mengamalkan bacaannya. Tujuannya agar hafalan kamu semakin lancar dan tidak lupa. D. Kandungan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un berisi penjelasan tentang golongan pendusta agama. Siapakah mereka? Apa saja ciri-ciri pendusta agama? Coba perhatikan penjelasannya berikut. 1. Suka menghardik anak yatim. Yatim secara bahasa artinya sedih atau sendiri. Menurut istilah, yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu dari kedua orang tuanya sebelum baligh. Anak yatim dalam agama Islam mendapat perhatian khusus, melebihi anak-anak yang masih memiliki kedua orang tua. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa memperhatikan nasib mereka, berbuat baik kepada mereka, mengurus dan mengasuh mereka sampai dewasa. Islam juga memberi nilai yang sangat istimewa bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan perintah ini. Orang yang suka menghardik anak yatim berarti telah mendustakan ajaran Islam. 2. Tidak memberi makan kepada orang miskin. Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang miskin termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat atau bantuan dari orang-orang yang mampu. Membantu orang miskin dengan harta yang kita miliki tidak akan menjadikan kita miskin. Malah sebaliknya, harta yang kita keluarkan untuk orang miskin akan dikembalikan oleh Allah kepada kita dengan berlipat ganda. Orang yang mendustakan agama Islam sangat cinta kepada hartanya, sehingga tidak mendorong untuk memberi makan kepada orang miskin. 3. Lalai dalam sholatnya. Sholat merupakan ibadah yang paling utama yang diperintahkan dalam syariat Islam. Salat adalah amal ibadah pertama yang akan dihisab kelak di yaumul hisab. Meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Melalaikan atau meremehkan sholat, misalnya kadang-kadang sholat tetapi ada kalanya ia meninggalkan sholat, atau bahkan ia sama sekali tidak mengerjakan sholat, menjadikannya tergolong orang pendusta agama. Melaksanakannya secara baik dan benar akan menimbulkan pengaruh positif yang sangat besar dalam aspek kehidupan seorang muslim. 4. Suka berbuat riya.
Ria artinya melakukan amal kebaikan untuk pamer kepada manusia. Orang yang ria artinya tidak ikhlas saat berbuat kebaikan, melainkan untuk mendapat pujian dari orang lain. Dengan kata lain, orang yang ria enggan melakukan kebaikan jika tidak mendapatkan pujian. 5. Enggan memberi bantuan. Orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang lain termasuk mendustakan agama. Hal ini karena orang tersebut tidak mau meringankan beban orang lain yang membutuhkan. Padahal Allah memerintahkan umat Islam untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Hikmah diturunkannya surat Al-Ma'un. Di antara hikmah diturunkannya surah Al-Ma'un adalah sebagai berikut. 1. Tidak boleh menyakiti anak yatim, misalnya melalui perkataan atau dengan sikap dan perbuatan. 2. Melatih sifat peduli terhadap golongan yang tidak mampu, seperti fakir miskin atau peminta-minta. 3. Tidak melalaikan sholat. Nah, rangkumannya, 1. Surah Al-Ma'un adalah surah Al-Quran ke-107, terdiri dari 7 ayat dan turun setelah surah Al-Quraisy. Kata Al-Ma'un memiliki arti barang-barang yang berguna. 2. Surah Al-Ma'un berisi penjelasan tentang golongan pendusta agama, yaitu A. Orang yang suka menghardik anak yatim, B. Orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin, C. Orang yang lalai dalam salatnya, D. Orang yang suka berbuat ria, E. Orang yang enggan memberi bantuan. Dicukupkan dulu sampai sekian dan semoga banyak manfaatnya. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.